Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke pembahasan hadis ke-9 dari bab ke-44, bab tauqirul ulama wal kibar ahlil fadl, bab memuliakan ulama dan orang-orang besar dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'i. Hadis ini hadis mursal, namun disebutkan bahwa di sini hadis sahih. An Maimun bin Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu taala anha marra biha sa'il fa'atathu kisrah. Dari Maimun bin Abi Syabib rahimahullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ada orang yang lewat di hadapan beliau, di hadapan Ibunda Aisyah, orang yang suka minta-minta. Fa'atathu kisrah, kemudian oleh Ibunda Aisyah ini diberikan sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'ah fa'aqadathu fa'akala. Kemudian ada laki-laki yang mengenakan pakaian yang bagus, tidak terlihat seperti orang miskin, tidak meminta-minta. Kemudian didudukkan oleh Aisyah, kemudian laki-laki itu makan. Kemudian ada yang bertanya tentang hal ini kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, posisikanlah manusia sesuai dengan kedudukan, dengan kemampuan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Di awal hadis ada orang yang suka minta-minta, kemudian minta ke Aisyah, kemudian dikasih sepotong roti. Kemudian yang lain laki-laki dengan pakaian yang bagus, kemudian didudukkan oleh Aisyah, kemudian dia makan. Perbedaannya sangat tipis. Sangat tipis. Namun dari sini Aisyah radhiyallahu taala membedakan antara orang yang miskin yang suka minta-minta dan orang yang membutuhkan tapi tidak minta-minta. Ia lebih menghormati, lebih memuliakan orang yang membutuhkan tapi tidak minta-minta. Makanya didudukan, kemudian akhirnya makan. Berbeda dengan pengemis yang suka minta-minta, cuma dikasih, sudah selesai, dia pergi. Maka kalau seandainya ada lewat misalkan orang yang suka minta-minta, pengemis, minta sama kita, kalau kita punya uang 1.000-2.000 kasih, nggak apa-apa, harus pergi. Berbeda dengan halnya orang yang membutuhkan namun dia tidak minta-minta. Kita tanyakan dengan baik-baik, hormati dia. Hormati. Seperti halnya misalkan pemulung. Pemulung yang suka ngambil plastik, sampah, aqua dan sejenisnya. Mereka orang-orang miskin, tidak mampu, tidak memiliki harta. Makanya mereka bekerja untuk menafkahi diri mereka sendiri dan juga keluarganya. Maka ketika ada orang seperti mereka lewat di hadapan kita, coba kasih mereka. Walaupun mereka tidak minta-minta, tetapi pada hakikatnya mereka sangat membutuhkan. Kalau kita punya harta berlebih, boleh kasih mereka.
Anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Maka orang yang paling kita hormati adalah para pemimpin, kemudian para ulama. Taati perintah mereka selama tidak bertabrakan dengan syariat. Ketika di rumah misalkan, posisikan istri sebagai pendamping, teman hidup, bukan sebagai babu, disuruh nyuci, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, dan seterusnya. Belum lagi mendidik anak, itu istri atau babu. Maka sesekali kita bantu istri kita untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, membantu mendidik, mengajarkan anak, dan seterusnya. Kemudian anak, posisikan sebagai anak, didik mereka dengan baik, ajari mereka berbuat kesalahan wajar dan sangat wajar. Kalau mereka berbuat kesalahan maka tegur dengan baik supaya nanti mereka ketika besar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jangan malah dimarahin dan diomel, misalkan piring pecah, barang rusak. Tenang, salah seorang ulama mengatakan bahwa setiap sesuatu sampai barang-barang pun memiliki ajal. Yang ketika sudah datang ajalnya, maka sudah akan rusak. Maka jangan dimarahin anak. Kalau misalkan mecahin piring, gelas, dan sebagainya. Kemudian memposisikan manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Di lembaga pendidikan misalkan, maka yang mengatur kebijakan adalah orang yang berpendidikan. Di lembaga pesantren, maka yang mengatur kebijakan pesantren adalah orang yang memiliki latar belakang pesantren. 6 tahun pesantren plus hidmah 1 tahun, 7 tahun. Jangan sampai yang ngatur kebijakan adalah orang-orang pebisnis yang di otaknya hanya uang. Maka ketika mereka membuat kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Nah itu. Sementara ketika diminta kepentingan untuk umum, maslahat umum, mental, ditolak dan seterusnya. Yang maju menjadi imam, ya ummul qauma aqra'uhum di kitabillah, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Di sini ada Syekh Zainal Arifin Al-Ghamidi, misalkan ada Ustaz Daud Firdaus dan yang lainnya. Jangan sampai yang maju jadi imam adalah santri yang masih BMT misalkan. Itu salah memposisikan manusia. Kemudian ketika memposisikan orang juga, posisikan dengan adil. Juru masak disimpan di dapur, sementara guru disimpan di pendidikan, ngajar santri. Jangan sampai terbalik. Guru disuruh masak, juru masak disuruh mengajar. Akhirnya makanan tidak enak, santri tidak berkembang, dan seterusnya. Maka harus adil. Nanti ketika antum jadi pemimpin harus adil, harus pintar, pandai memposisikan orang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian juga ini pentingnya kita memiliki bitonah yang solihah, teman setia, penasihat yang solih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menjadikan orang-orang selain kalian sebagai penasehat, teman setia. Akhirnya mereka menyusahkan kalian tak henti-hentinya. Maka ketika kalian jadi pemimpin, antum semua, maka cari penasehat tangan kanan yang soleh, yang sesuai satu visi dan misi, supaya bisa mengembangkan dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.